Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang berlimpah, yaitu nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan tahun ini. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku SDN Pelandakan 1 yang ibu cintai, alhamdulillah saat ini kita sudah masuk pada hari ke-18. Semoga kita diberi kekuatan agar kita bisa menyelesaikan puasa sampai selesai. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan menyampaikan sedikit tausiah yang itu judulnya syarat wajib berpuasa di bulan suci Ramadan. Apakah kalian sudah tahu apa saja yang menjadi syarat wajib berpuasa di bulan suci Ramadan? Syarat wajib puasa di bulan suci Ramadan itu ada 6. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, sehat. Yang kelima, suci dari haid dan nifas. Yang keenam, bermukim. Nah, ibu akan sedikit menjabarkan syarat-syarat wajib puasa yang sudah tadi ibu sebutkan. Syarat wajib puasa yang pertama yaitu beragama Islam. Kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk mengikuti atau melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Orang kafir tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Syarat wajib yang kedua yaitu balik. Nah, Bu, kalau anak-anak boleh tidak berpuasa? Tentu saja boleh. Sebagai latihan agar nanti kalau sudah balik maka sudah terbiasa untuk berpuasa. Kalau ukuran balik itu biasanya perempuan itu lebih cepat. Perempuan pada masa puber itu biasanya pada usia 9 sampai 13 tahun. Sedangkan untuk laki-laki pada masa puber itu biasanya antara usia 10 sampai 14 tahun. Nah, syarat yang ketiga, tadi yang kedua balik, yang ketiga berakal. Nah, yang berakal di sini misalnya kita itu mampu berpuasa, berakal, sehat. Nah, maka kita itu wajib untuk berpuasa. Sedangkan orang yang tidak berakal seperti orang gila, maka itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kita harus bersyukur bahwa kita diberikan akal sehat, diberikan tubuh yang kuat, yang sehat untuk menjalankan ibadah puasa. Syarat wajib puasa yang keempat yaitu sehat. Nah, anak-anak,
isi badan kita sehat, maka itu wajib untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tidak ada alasan lemas atau misalnya haus. Nah, semua orang yang berpuasa itu tentu saja akan merasakan lemes dan haus. Nah, untuk orang yang sakit misalnya tidak kuat untuk menjalankan ibadah puasa, maka boleh untuk tidak berpuasa, tetapi diwajibkan untuk mengkodoknya. Itu bagi orang yang sakit dan sakitnya bisa disembuhkan. Bagaimana dengan orang yang sakit parah? Orang yang sakit parah misalnya tidak bisa disembuhkan. Nah, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa dan juga tidak diwajibkan untuk mengqadha. Kemudian kalau misalnya orang yang lanjut usia, bagaimana orang yang lanjut usia? Nah, kalau orang yang lanjut usia itu biasanya tidak diwajibkan untuk berpuasa. Bagi orang yang lanjut usia dan keadaannya tidak memungkinkan untuk berpuasa, kemudian tidak wajib juga untuk mengqadhanya. Kalau orang yang lanjut usia tapi masih kelihatan sehat, dia kuat untuk berpuasa, maka boleh untuk berpuasa. Anak-anak, syarat wajib puasa yang kelima yaitu suci dari haid dan nifas. Haid itu apa ya, Bu? Nah, haid ini biasanya hanya terjadi pada perempuan di usia mulai dari 9 tahun. Ada yang 9 tahun sudah haid. Ada juga yang mulai haidnya itu umur 12 tahun. Nah, tergantung ya. Beda-beda. Haid itu yaitu keluarnya darah. Nah, itu tidak diwajibkan berpuasa. Keluarnya darah dari mana, Bu? Apa dari hidung? Bukan. Tapi keluarnya darah dari tempat buang air kecil. Nah, itu tidak diwajibkan berpuasa, tetapi wajib mengqadhanya. Kemudian nifas. Nifas itu apa? Nifas itu bagi orang yang sudah melahirkan. Nah, biasanya ada masa nifas. Ya, kalau melahirkan itu biasanya juga ada darahnya keluar dari tempat buang air kecil. Nah, itu tidak diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi wajib mengqadhanya. Kemudian syarat wajib puasa yang ke-6 yaitu bermukim. Bermukim itu artinya dia itu tidak kemana-mana, maksudnya ada di kotanya tempat tinggal, di kota tempat tinggal dia berada. Nah, itu wajib untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Bagaimana jika seseorang bepergian, misalnya kita ada di kota Cirebon bepergian ke Asia, apakah itu bermukim? Nah, itu bermukim juga ya. Yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa itu misalnya orang yang bepergiannya itu dalam jarak tempuh tertentu. Misalnya kita itu bepergian ke luar kota, misalkan di perjalanan itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namanya musafir, tetapi wajib mengqadhanya setelah bulan-bulan puasa selesai, misalkan di bulan Syawal atau di bulan yang lainnya. Nah, anak-anak, semoga tausiah yang Ibu berikan dapat bermanfaat, khususnya bagi Ibu sendiri dan umumnya bagi kita semua.
Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.